Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nafisa Nabila Said, Prodi Teknologi Pendidikan semester 7. Saya akan menjelaskan materi dalam mata kuliah pengembangan e-learning. Baik, langsung saja materi pertama. Apa pengertian dari e-learning? Sistem pembelajaran elektronik atau electronic learning disingkat menjadi e-learning adalah suatu istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan. Dapat berupa situs web yang dapat diakses di mana saja. E-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Materi kedua, apa saja manfaat pembelajaran e-learning? Pembelajaran elektronik dapat mempersingkat waktu pembelajaran dan menghemat biaya studi. E-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan atau materi pembelajaran. Peserta didik dengan walinya, seperti guru, dosen, atau instruktur, maupun sesama peserta didik dapat saling berbagi informasi serta dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Kondisi demikian membuat peserta didik dapat lebih menantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran. Adapun 5 manfaat e-learning lainnya adalah pengalaman belajar yang lebih praktis dan menyenangkan, pendekatan yang lebih pribadi untuk setiap siswa, performa siswa dapat dimonitor dengan lebih mudah, menghemat biaya pembelajaran, dan database siswa yang terpusat. Materi ketiga, apa kendala menerapkan e-learning? Keterbatasan akses internet, berkurangnya interaksi dengan pengajar, pemahaman terhadap materi, dan minimnya pengawasan dalam belajar. Adapun kendala atau hambatan lainnya dalam penyelenggaraan e-learning yaitu pertama, investasi. Meskipun e-learning pada akhirnya dapat menghemat biaya pendidikan, tetapi memerlukan investasi yang sangat besar pada permulanya. Kedua, budaya. Pemanfaatan e-learning membutuhkan budaya belajar mandiri dan kebiasaan untuk belajar atau mengikuti pembelajaran melalui komputer. Ketiga, teknologi dan infrastruktur. E-learning membutuhkan perangkat komputer, jaringan tangan, dan teknologi yang tepat. Dan keempat adalah bahan desain. Penyampaian materi melalui e-learning perlu dikemas dalam bentuk yang learning centric. Saat ini masih sedikit desainer instruksional yang berpengalaman dalam membuat suatu paket pembelajaran e-learning yang memadai. Materi keempat, apa kelemahan yang menjadi efek pembelajaran e-learning? A. Kurangnya perangkat atau media pendukung untuk pembelajaran secara daring, misalnya HP, komputer, dan laptop. B. Tidak tersedia jaringan internet yang memadai untuk melakukan pembelajaran daring. C. Kurangnya penguasaan terhadap aplikasi pembelajaran daring yang digunakan, misalnya e-learning VIP, WhatsApp, dan Zoom. D. Terjadi gangguan akibat tidak adanya aliran listrik yang memadai. E. Kurangnya interaksi antara dosen dengan mahasiswa selama pelaksanaan pembelajaran daring. Materi kelima, jelaskan pembelajaran e-learning sebagai salah satu strategi pembelajaran di era digitalisasi. E-learning atau electronic learning kini semakin dikenal sebagai salah satu cara mengatasi masalah pendidikan, baik di negara-negara maju maupun berkembang. Banyak orang menggunakan istilah berbeda-beda tentang e-learning, namun pada prinsip e-learning merupakan pembelajaran yang menggunakan jasa elektronik sebagai media dan alat bantunya. A. Waller and Wilson, 2001. Pembelajaran elektronik atau e-learning telah dimulai pada tahun 1970. Berbagai istilah digunakan untuk mengemukakan pendapat atau gagasan tentang pembelajaran elektronik. B. Jayakumar, e-learning sebagai sembarang pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik seperti LAN, WAN, atau internet untuk menyampaikan isi pembelajaran interaksi atau bimbingan. C. Dong, e-learning sebagai kegiatan belajar asinkronus melalui perangkat elektronik komputer yang memperoleh bahan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Materi keenam, sebutkan dan jelaskan apa saja media e-learning. Berikut adalah 3 jenis e-learning yang berbeda, namun beberapa bentuk e-learning seperti CML dan CAL tidak diwajibkan untuk dilakukan secara online, namun tetap dianggap sebagai jenis e-learning.
1. Pembelajaran terkelola komputer atau CML. Dalam kasus pembelajaran yang dikelola komputer, juga dikenal sebagai instruksi terkelola komputer atau CMI. Komputer digunakan untuk mengelola dan menilai proses pembelajaran. Sistem pembelajaran yang dikelola komputer beroperasi melalui database informasi. Basis data ini berisi bit informasi yang harus dipelajari siswa, bersama dengan sejumlah parameter peringkat yang memungkinkan sistem untuk diindividualisasikan sesuai dengan preferensi masing-masing siswa. Sebagai hasil dari komunikasi dua arah antara siswa dan komputer, penentuan dapat dibuat apakah siswa mencapai tujuan belajar mereka pada tingkat yang memuaskan. Jika tidak, maka proses pembelajaran dapat diulang sebagai siswa telah mencapai tujuan belajar yang diinginkan. 2. Instruksi berbantuan komputer atau CAI adalah jenis lain dari e-learning yang menggunakan komputer bersama dengan pengajaran tradisional. Ini bisa berarti perangkat lunak interaktif untuk siswa atau jenis perangkat lunak pelatihan yang digunakan oleh Patrick Sapes dari Universitas Stanford pada tahun 1966. Metode pelatihan berbantuan komputer menggunakan kombinasi multimedia seperti teks, grafik, suara, dan video untuk meningkatkan pembelajaran. Nilai utama CAI adalah interaktivitas, memungkinkan siswa untuk menjadi pembelajaran aktif dan bukan pembelajaran pasif. Dengan memanfaatkan berbagai metode seperti kuis dan mekanisme pengajaran dan pengajuan berbantuan komputer lainnya. 3. Pembelajaran online sinkron memungkinkan kelompok siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar bersama pada waktu yang sama dari tempat manapun di dunia. Pembelajaran online sinkron waktu nyata seringkali melibatkan obrolan online dan konferensi video, karena alat ini memungkinkan peserta pelatihan dan instruktur untuk bertanya dan menjawab pertanyaan secara instan sambil dapat berkomunikasi dengan peserta lain.